Sejumlah korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Senin siang mulai mengais barang-barang yang bisa diselamatkan dan digunakan. Para korban juga khawatir stok bahan pangan yang mereka punya, terutama beras, semakin menipis. Mereka hanya bisa pasrah dan menanti bantuan dari pemerintah. Selain bahan pangan, mereka juga meminta bantuan untuk tempat tinggal. Sementara itu, korban meninggal dunia banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Senin mencapai 41 orang. Dari 40 korban meninggal dunia, 16 diantaranya dikuburkan secara massal lantaran tidak teridentifikasi. Selain itu, Puskesmas Batang Toru juga merawat 230 orang korban luka ringan dan luka berat. Wahana Lingkungan Hidup Walhi menyimpulkan banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan semata-mata akibat cuaca ekstrim. Walhi Sumatera Utara menyatakan banjir bandang dan longsor di Tapanuli dipicu pembukaan lahan di ekosistem Batang Toru. Mereka mengidentifikasi sedikitnya 7 perusahaan yang diduga membuka tutupan hutan mulai dari tambang emas, proyek pembangkit listrik tenaga air, PLTA, hingga perkebunan sawit. Disebabkan dipicu oleh beberapa perusahaan. Jadi kita menyangkal pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara bahwa banjir tersebut karena cuaca ekstrim. Tapi pemicu utamanya bukan cuaca ekstrim ini. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi non-hutan. Baik dari sisi hukum maupun dari sisi fakta. Penyebab banjir bandang karena kerusakan lingkungan juga diamini oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Caimin bahkan secara langsung meminta Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk evaluasi diri atau taubatan nasuha. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, ke Menteri ESDM, ke Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha. Menyikapi hal ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menegaskan akan memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Sumatera Utara. Menurutnya, 8 perusahaan itu diduga berkontribusi memperparah terjadinya banjir bandang. Berdasarkan analisa citra satelit kami berkontribusi memperparah hujan ini. Jadi kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Butikakom untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur. Jadi hari Senin akan segera dipanggil semua unit-unit. Usai meminta kejelasan dari masing-masing perusahaan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah-langkah mulai dari penghentian kegiatan hingga evaluasi total izin lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.